dari mana berangkatnya? Oh, berangkat dari Kelurahan Kenari. Oh, dari Kelurahan Kenari. Oke, udah makan belum? Sekarang jam berapa nih? Ini waktunya makan siang sih harusnya. Kebetulan saya nggak pakai jam. Kasihan, bisa nggak ada yang sponsor jam masuk, bisa kali ya. Aduh, jam berapa sekarang? Sekarang sih jam 12 siang, harusnya kita lagi makan gak sih? Iya, harusnya. Tapi kita disuruh kerja dulu, soalnya katanya kerja dulu baru makan loh gitu. Betul. Tapi kita nggak ada yang clue-cluein ya dari tadi nih. Kita mulai jam berapa sebenarnya saudara-saudara? Bisakah kita mulai? Bisa. Oke, mari kita mulai aja ya, langsung aja. Selamat datang di Jakpora Talks. Kok kalian nggak halo gitu dong? Ya Allah, di sini para krunya nggak ini banget ya. Tolong lebih, belum makan. Tolong lebih aktif, bisa sekali lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Selamat datang di Jakpora Talks, ruang ngobrol santai seputar dunia pemuda dan olahraga Jakarta. Kali ini kita sudah kedatangan tamu nih, salah seorang PPSU yang luar biasa banget. Dia adalah maskotnya Jakarta Pusat kayaknya ya. Selain ada Monas, ada juga PPSU Kebanggaan Jakarta Pusat. Yang juga sekaligus konten kreator kebanggaan Jakpus juga tentunya. Nah, yang akan membagikan kesehariannya, yang telah membagikan kesehariannya di media sosial dan yang berisi apa tuh cerita-cerita inspiratif seputar anak muda dan juga dari pekerjaannya dia secara langsung di lapangan. Nah, kali ini nih kita akan membahas bagaimana media sosial itu sendiri bisa menjadi ruang untuk menyampaikan pesan positif, bagaimana anak muda dapat ikut peduli terhadap lingkungan, serta bagaimana kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah bisa menjadi aksi nyata untuk menjaga Jakarta. Karena menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari langkah yang besar ya Mas Yoga ya. Betul. Kadang semuanya bisa dimulai dari kebiasaan kecil nih yang dilakukan secara konsisten. Sebelum kita mulai, baiknya kita apa? Pantun dong. Jangan lupa cakepnya, oke? Sebentar, contekan dulu karena kita nggak hafal, nggak jago-jago banget. Bentar. Pergi pagi membeli pepaya. Cakep. Pulangnya mampir membeli jamu. Artinya Sampah dipilah mulai dari kita, biar Jakarta bersih, sehat, dan maju. Oke, seperti yang tadi saya sudah bilang, saat ini kita sudah kedatangan PPSU terbaiknya Jakarta Pusat. Silakan diperkenalkan langsung, saya sendiri ya. Iya. Silakan. Halo Sobat Jakpora. Halo. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Prayoga. Saya PPSU dari Kelurahan Kenari. Widih, Kenari mana suaranya? Nah, Komen. aktivitas keseharian ya biasanya kita bersih-bersih, nyapu-nyapu jalanan, nyapu-nyapu ya ambil-ambilin sampah ya kan. Untuk jadi PPSU kebetulan aku tuh dari 2018 Kak. Oh, dari 2018. Lumayan ya, sekarang Iya, 2026. lumayan banget. Baik. Terus dari di situ tuh tugas yang biasa dilakukan tuh apa aja sih? Dari jam berapa tuh biasanya? Oh biasanya itu kan kita ada sip-sipannya ya dari jam 5 subuh, jam 7 pagi. Ya kadang kalau misalnya saya masuk jam 5 subuh ya kita penyapuan tuh di area ini protokol jalan raya. Gitu. Kalau yang paling berkesan tuh dari subuh banget nih. Subuh banget. Selesainya jam? Selesainya kalau kita nyapu kan harus jam 7 udah clear kan. Oh, oke. Ntar kita bilas lagi. Bilas tuh bisa 3 kali atau 4 kali bilas biar jalanan tetap bersih terus. Oh, maksudnya dicek lagi kalau jam 7 udah rapi, terus tiba-tiba dilalu-lalangin orang-orang, Iya. terus dicek lagi gitu biar Jakarta bersih 24 jam. Betul Terima kasih banget. kepada para PPSU Pasukan Oranye Jakarta. Jadi kalau pada lihat Jakarta jalannya bersih banget, itu berkat mereka guys. Terima Gila, kasih. terima kasih banyak ya. Lalu awalnya gimana sih? Katanya orang-orang nih beliau ini terkenal karena suka bikin konten. Betul banget. Dari 2018 juga? Untuk bikin kontennya itu sebenarnya dari 2015. Oh, udah sebelum jadi PPSU. Udah sebelum jadi PPSU. Cuman kita makin kesini kan makin berkembang kan sosial media, makin terus kita nge-post, terus bikin kontennya. Alhamdulillah sih abis dari situ kita bikin konten, alhamdulillah banyak yang suka. Itu di platform apa biasanya? Di Instagram sama di TikTok. Dari 2015? Emang udah ada ya? Udah belum sih? Instagram udah ada ya? Instagram udah ada. Kalau TikTok ada di TikTok baru 2017. ya, 2000. Oh, oke. Dan di situ tuh di situ awal mulanya tuh kontennya tentang apa sih?
Untuk waktu konten-konten meledaknya itu waktu di TikTok itu konten ini sih cerita kehidupannya yoga. Oh, as PPSU atau Iya, sehari-hari aja. Emang kamu udah menarik aja gitu ya? Sombong, gila. cerita Gue bikin konten nggak viral-viral. betul banget. Kita harus konsisten itu. Oh iya konsisten, iya baik. Lalu Iya, dari situ kita cerita tentang bekerja sebagai PPSU, terus jadi apa namanya kepala rumah tangga juga, ya oh kan? iya. Ya, Oh Mas juga udah berkeluarga? belum. Gimana sih? Hitungannya udah jadi kepala Pak rumah RT, tangga Pak nih. RT. Ya kita kan yoga kan punya 2 adik kan, Oh, iya. jadi kita harus benar-benar nanggung mereka semua. Oh I see, baik. Aduh, oke. Terus berarti isinya tuh terkait keseharian sehari-hari aja gitu lah ya. kegiatan Tapi yang sehari-hari sih. paling viral langsung sampai followersnya banyak banget itu tuh konten apa biar kita ngikutin gitu siapa tahu bisa. Sebenarnya itu parah banget sih kalau untuk konten viralnya itu ya dihujat gara-gara tukang sapu punya iPhone. Oh gitu. Iya. Kalian tahu gak sih? Itu ada sewaannya. Bukannya. Enggak beli loh, beli cash dong, keras. nabung ini, nabung. Makanya dari kecil tuh nabung. Bukan nyinyir, nabung. Itu berkat nabung kan? Berkat nabung. Cash keras gak? Cash dong. Gila, kita nggak boleh ngutang riba ya Ustadz, betul Habib? Betul. Di sini kita juga ada penjaga, dia juga nih langsung dari Arab. Iya. Ya. Dari situ kita karena udah handphone udah mulai bagus dan udah mulai upgrade kan kita ya udah mulai bikin konten juga yang lebih bagus lagi kayak tentang edukasi tentang pilah sampah dari pekerjaan-pekerjaan kita, ngasih tahu juga ke teman-teman cara buang sampah yang kayak tusuk sate kayak gitu-gitu kan orang-orang kan kadang masih awam kan. Kayak buang tusuk sate ya udah tinggal buang. Oh, buang tusuk sate. Gitu. Emang harusnya gimana? Harusnya kan kita bungkus dulu, kita rapikan. Jadi karena kalau kita main buang-buang gitu aja, ntar kena petugasnya Oh kasihan. kasihan. Ya. Nanti kurus tiba-tiba gitu ya pas lagi ketusuk. Sorry guys, dia kan kalah atau sakit luka. Kamu tuh ya. Jadi kalau itu misalkan sangat ada berbahaya. benda-benda itu tuh harus dijaga dengan Pokoknya baik. kita bikin konten-konten yang positif lah. Oh gitu ya baik. Oh aku baru tahu beneran serius. Kalau ternyata ya intinya sih lebih ke menjaga juga lah ya. Berarti bukan karena dianya berbahaya atau apa kan? Iya. Ya berbahaya juga sih Berbahaya. kalau kena kasihan sakit gitu ya. Pun dengan sampah-sampah lainnya juga kali ya. Tapi kalau misalkan menurut Mas Yoga nih media sosial itu bisa menjadi ruang positif untuk anak muda dengan caranya tuh seperti apa sih? Dengan caranya kita hitungannya berbagi kegiatan-kegiatan yang positif sama isinya sih, isi kontennya yang penting bisa dicerna sama banyak orang. Yang Hitungannya ringan lah ya. kontennya ringan, terus gak terlalu yang kebanyakan editing kayak gitu. Oh, oke. Pokoknya anak muda tuh sekarang kan bisa hitungannya bisa berbagi kisah-kisah positifnya di ruang itu media sosial. Di media sosial tersebut ya, daripada cuman nyinyirin orang ya, mendingan beraksi nyata. Beraksi, Tapi kan betul. yang paling susah itu adalah milih apa nih ya konten kita yang positif gitu. Mungkin kalau Mas Yoga kan bisa dari langsung pekerjaannya langsung gitu ya. Mungkin teman-teman juga diawali dengan melihat juga dari sekitar kali ya. Iya, sekitar Sekitarnya lingkungan kira-kira kita. apa sih yang bisa kita bagikan ke orang Aku gitu. apa ya guys, kalian apa kira-kira mau bikin apa kita habis ini ya. Gimana caranya biar tiba-tiba punya followers yang banyak banget. Nih kalau nggak salah followers beliau tuh di Instagram 11.000 ya kan. Alhamdulillah. Terus gila banyak banget. Abis ini sponsor kayaknya pada kesini udah langsung. Nanti kita undang lagi ke event-event Dispora. Lumayan kan dia punya followers banyak. Terus Amin, abis masuk itu boleh. masuk ya. Terus di TikTok lebih pecah lagi. Di TikTok ada berapa? Sombong dulu sama warga. Di TikTok kamu punya berapa followersnya? Cuman 150.000. Cuman 150.000, saya 150 orang. Bisa nggak kalian follow sekarang juga? Biar kayak dia juga nih gitu. Nah terus tapi gimana sih menjaga agar kontennya Mas Yoga tuh bisa tetap ringan gitu? Bisa tetap sesuai sama target audiensnya lah. Berarti targetnya tuh anak-anak muda juga gitu ya? Anak muda kebetulan juga sama kayak orang-orang tua. Orang-orang tua itu kan hitungannya dia itu rada susah untuk mencerna sesuatu kan, kalau menurut aku. Jadi kita harus bagikan konten yang emang benar-benar ringan. Jadi yang harus kita share kayak ngasih taunya tuh benar-benar detail tapi tetap
nyampe ke mereka Oh gitu. atau mungkin dipotong kali ya, maksudnya Heeh. nggak langsung satu konten lengkap gitu, Iya. tapi kayak Ya ada udah, kontennya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit, jadi iya. satu dulu nyampe gitu ya. Yang Betul. penting orang-orang nangkep dengan semaksimal mungkin lah ya, Betul, mengangkat cerita dari kayak kesehariannya gitu ya. Terus kalau dari bahasa tuh biasanya pakai bahasa apa tuh sehari-hari? Maksudnya apakah yang kayak anak muda aja gitu atau sopan banget izin bapak ibu? Apa pakai in English? Sebenarnya bisa disesuaikan dengan ya disesuaikan dengan karakter kita masing-masing sih. Gitu. Kalau yoga sih lebih ke ya lebih ke arah ke sopannya dikit lah. Gitu. Tapi tetap tentang pekerjaannya ya. Tentang pekerjaan. Aku lihat ada OTD gitu-gitu kok. Iya, itu wajib. Oh, itu wajib, Harus diselipkan wajib. karena anak muda itu kita Iya. harus share. Gila, tapi kalian semua harus lihat ya Instagramnya dan juga TikToknya Mas Yoga ini. Walaupun sehari-hari dari jam berapa tadi yang subuh sih boleh baju oren. Ya, jam kerja selesai gila gaul banget beliau, gaul banget. Culture abis banget. ya, kata anak Gen Z sekarang culture abis nih. Tapi dari pengalamannya Mas Yoga di lapangan nih, kebiasaan apa yang paling sering terlihat terkait cara masyarakat membuang sampah? Kebiasaan yang sering terlihat sih untuk kayak masyarakat masih sering mereka buang sampah sih sembarangan sih gitu sih. Untuk di lapangan teknis di lapangan tuh masih suka ya udah buang-buang aja walaupun ada petugas lagi iya? bersih-bersih gitu. Kadang kan kita petugas cuman kayak ya udah negor nggak bisa yang terlalu marah-marah gitu kan, ntar salah lagi petugasnya. Iya jadi ribut, CRM tiba-tiba. Iya. Padahal mau kan kita himbau ya, menghimbau gitu. Tapi di situ udah ada di lapangan kan sekarang sudah dipilah juga ya sampahnya, ada 3 kategori ya. Ada Betul. ada organik, anorganik sama residu. Nah coba sekalian dijelaskan ke teman-teman, apakah siapa tahu ada yang belum paham sampah organik, anorganik dan sampah residu itu tadi apa aja? Kalau sampah organik itu sampah sisa makanan atau sampah dapur kayak sayuran, terus apa namanya bekas-bekas bawang-bawang gitu, terus nasi, pokoknya sisa makanan yang emang udah bisa dibuang gitu. Itu tuh bisa diolah lagi kayak sampah sayuran atau daun kering itu kan bisa jadi pupuk organik. Oh ya. Terus kalau kayak sisa kulit buah atau nasi itu bisa jadi pakan maggot. Dan magotnya itu juga bisa jadi pakan ternak. Terus kalau sampah anorganik itu kayak botol plastik, botol kaca, terus kardus, terus sama plastik-plastik yang tebel itu masuknya anorganik. Plastik-plastik yang tebel. Itu tuh bisa didaur ulang lagi dan ada nilainya. Tapi kalau basah? Kalau basah nggak apa-apa ya masukin situ juga? Kalau basah ya tetap masuk situ juga tapi kita keringkan dulu kan. Oh oke. Iya makanya dari sekarang kita harus pilah dulu sebelum masuk ke tempat sampahnya iya, juga ya. betul, harus Ada yang pilah. perlu dikeringin dulu, ya udah keringin dulu sampai dia layak masuk ke tempat sampah gitu Iya. kan ya. Oke, jadi maksudnya dipilah tuh bukan hanya masuk ke mana, Iya. tapi juga Jadi sesuai. jangan mentang-mentang si kardus ini basah nih, udahlah kita masukin aja nih ke residu gitu. Padahal itu kan kardus itu masih bisa didaur ulang lagi. Gitu. Oke, kalau yang residu tadi yang residu. Residu tuh kayak popok, terus kayak Oke, pembalut, popok. kayak masker, tisu, terus bekas-bekas mie, terus kayak gelas-gelas kopi yang kertas kan kita ngeliatnya gelas kopi kertas ya. Padahal itu tuh residu. Karena? Di dalamnya tuh masih ada lapisan plastik lagi. Oh, oke, yang hot coffee-nya ya. Iya, Yang hot coffee ya. Oh itu ada. Iya, itu tuh masuknya residu dan itu yang diterima sama TPS. Bungkus mie instan gitu. Bungkus mie instan, bungkus terus sabun-sabun cuci baju. Itu residu ya? Residu masuknya. Oh itu bukan anorganik. Oke baik, salah. Warga siapa yang salah ngaku, jangan sampai ya dia tunjuk tangan. Mengaku ya, iya aku juga kadang suka naruhnya di anorganik sih. Karena kayak ini plastik, dah pokoknya ini plastik. Tapi ternyata dia ada chemicalnya lagi ya. Iya. Bahwa itu ternyata bukan anorganik tapi Residu. residu. Jatuhnya ke residu gitu. Oke, menarik. Dan sebenarnya itu sampah itu tuh kan ada 4 Kak. Oh ada 4, Ada harusnya 4. ada satu lagi Ada ya? satu lagi namanya B3. B3 tuh kayak bahan-bahan berbahaya lah jatuhnya kayak baterai, Oke. kayak apa namanya kabel-kabel atau pokoknya bahan berbahaya itu emang namanya B3. Oh walaupun kita mungkin jarang kali ya ngebuang baterai dalam kehidupan sehari-hari, tapi Iya.
patutnya itu dipisahkan juga gitu ya, Dipisahkan. dipisahkan juga. Jadi kalau misalkan ada sampah-sampah B3 tadi harus kita pisahkan juga, jangan digabung sama makanan. Betul. Gitu. Oke. Padahal sampah yang organik itu berarti semua sampah harusnya kita pilah juga dari awal buat biar nggak langsung dimasukin kayak tadi kan yang kardus, yang plastik walaupun basah dikeringin dulu, Dikeringin dulu aja. baru dimasukin ke tempat sampahnya gitu. Apalagi yang organik gitu bekas-bekas makanan dihabisin dulu, nggak boleh mubazir, sehabis mungkin gitu ya. Biasanya kalau ada sisa-sisa makanan, martabak sisa sih saya habisin dulu Iya. sebelum masuk ke tempat sampah sih. Pasti bersih ya, biasanya mesis-mesis dan teman-temannya bersih gitu. Oke. Terus lanjut lagi menurut Mas Yoga nih Iya. gimana nih cara mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan? Kalau untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan tuh sebenarnya tips sederhananya ya, mereka tuh ya udah nyediain 2 tempat sampah aja di rumah. 2 aja? 2 aja cukup, kayak organik nggak dan 3? organik dan anorganik itu tuh udah cukup minimal lah, mungkin, seminimal mungkin ada 2 deh iya, gitu udah ya. kita udah hitungannya bisa kita pisahin sampah kering dan basah. Kayak sampah apa namanya, sisa makanan dan sampah botol-botol botol, plastik. gitu-gitu ya. Itu tuh udah sederhana mungkin itu. Berarti kalau misalkan lagi nyapu di jalanan itu pun langsung dipisah gitu ya? Dipisah, Kan pasti ada pasti tempat kan, plastik-plastik minuman gitu kan, Iya. es cekek dibuang sembarangan tuh warga, astagfirullah. Terus habis itu ada juga yang rumput-rumput apa sih, daun-daun gitu, berarti itu langsung dipisah. Itu gitu ya? dipisah sama kita karena kayak daun-daun kering yang emang itu tuh dipisah, ntar kita olah jadi pupuk kompos. Oh berarti yang olah PPSU juga? Kita Oh, juga udah punya, mulai ada tempatnya di Kelurahan Kenari udah ada pengelolaan untuk pupuk kompos. Wih keren. Ini emang udah pasti ada atau emang ini terobosannya Kelurahan Kenari? Emang udah ada Kak. Oh jadi Sebelum seluruh ini tuh udah seluruh ada. kelurahan tuh udah wajib nih bikin tindak lanjut lah ya dari udah dibersihin, dikumpulin, habis itu juga diproses gitu Diproses. ya. Kayak Di recycle. Ih, keren banget. kayak kita di lapangan pasti kan nemu-nemu botol itu tuh kita ya udah kita pisahin, dan itu kan bakal ada kadang jadi nilainya. prakarya ya. Iya. 17-an tuh kadang suka ada prakarya juga Dicet-cet dari gitu botol kan. iya, jadi cet-cet gitu ya. Oh iya bagus. Itu bisa dikiloin juga gak sih? Siapa tahu jadi Bisa, cuan. ada nilainya. Ada uangnya itu loh. Oh ada. Ada. Itu kan ya bisa jadi cuan buat kita juga. Di situ ada programnya juga, maksudnya sama Ada kalian bank juga. sampahnya. Oh ada bank sampahnya. Itu ada di seluruh kelurahan. Ada pastinya. Ada bank sampah gitu Ada ya. pasti Dan di itu bank bisa sampah. tinggal kita tukerin atau apalah gitu ya. Ada yang bank sampahnya jadi duit, ada yang bank sampahnya dikumpulin jadi emas. Oh iya. Iya. Sayangilah sampah-sampah kalian, bahwasannya ternyata sampah itu bisa menjadi cuan. Oke, abis ini aku akan ngumpulin sampah. Kumpulin, kita harus kumpulin sampah. Kita harus kumpulin sampah, kita pisahkan sampahnya ya, agar semaksimal mungkin Jakarta bersih Iya. gitu. Dan hitungannya meringankan petugas di lapangan juga. Oh iya benar. Biar dia bisa fokusnya pas lagi di lapangan bikin konten gitu misalnya. Oh enggak dong. Oh enggak ya? Oh, Enggak apa-apa kan kontennya konten edukasi Iya, gitu. Kontennya konten edukasi biar agar warga-warga tuh semakin aware ini Iya. loh yang harus dipisah gitu. Tapi ada kan konten-konten kayak ini adalah sampah apa, ini Oh, apa, ini itu apa. ada. Harus dibuang kemana bla 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 gitu ya. Selalu ada ya. Jadi kalau misalkan ada yang bingung sampah apakah ini, coba dicari di Instagramnya atau TikToknya Mas Yoga. Di situ ada edukasinya banyak banget. Mas Yoga udah sering promosiin tentang terkait sosialisasi itu juga gitu ya. Dan Kalau terus, di kita kayak di kelurahan aku aja, ini nih tiap pagi tuh kita muter nih kelilingin RW untuk ngangkutin sampah organik. oh gitu. Iya. Terus nanti di Ntar warga-warga tuh ya udah setor kayak sampah sisa makanannya ke kita. Kan mereka pasti bingung, ini sampah organik buangnya kemana ya gitu kan. Ya udah akhirnya kita ya udah muterin ke seluruh RW di Kelurahan Kenari. tapi habis itu jadi di di recycle atau Iya, di jadi recycle apa? bisa jadi buat pakan magot. Dan Udah. Buat jadi pupuk kompos gitu. Udah terjadi deh Udah tuh ya. terjadi. Berarti itu adanya di mana, tapi maksudnya lokasinya apa, di Air Petra apa di apa sih itu Kalau kayak gitu di tuh? wilayah Kelurahan misalkan Kenari mau itu lihat. ada titik-titiknya untuk, jadi kalian tuh bisa cek untuk informasi lengkapnya cek di Silakan. akun. Boleh Banget Boleh, cek boleh, akun Instagramnya Kelurahan Kenari. Itu ada informasi lengkapnya di situ.
buat sampah organik di wilayah Kelurahan Kenari aja ya itu ya khususnya. Oh ya, semoga dicontoh oleh wilayah-wilayah kelurahan lainnya ya, agar kita bersatu padu nih. Ini baru dari Kelurahan Kenari nih ada. Nanti kita cari lagi dari kelurahan-kelurahan lainnya, oke? Terus tapi tantangan terbesarnya apa sih dalam mengajak masyarakat nih? Apa bebel banget, apakah gitu? Tantangannya terbesar ya itu masyarakat masih kurang gimana ya? Peduli. Kurang aware lah Kurang gitu. aware. Jadi masih sedikit kalau menurut aku. Belum follow berarti. Masih berapa Belum persen tahu, doang. belum tahu dia. Mungkin harus dikasih tahu juga kayak akibatnya jika tidak. Padahal udah sering ya dikasih tahu kayak akibatnya jika tidak membuang sampah pada tempatnya, jadi banjir. Ntar marah-marah ke kita juga. Enggak deh. Tapi ya semoga kedepannya dengan banyak sosialisasi yang kita kasih ya masyarakat jadi lebih aware juga sih sekarang. Oke, lumayan lah ya. Lumayan. Berarti tingkat sampah di Kenari udah terpilah dengan baik lah. Alhamdulillah. Kalau enggak nanti berarti tiap hari bikin konten, terus pokoknya harus Tetap harus kita tiap hari bikin konten biar masyarakat nggak cuma di Kenari doang, semuanya harus biar ngeliat. seluas-luasnya ya. Ini kan worldwide, asik. Siapa tahu ditonton sama kelurahan Inggris mana gitu. Oh iya nanti kita contohin ya, kita bikin konten bareng. Ini gimana sih caranya biar siapa tahu Instagram @haloriri_ jadi loh ke promosinya. Jadi makin naik gitu ya kan. Kayak Mas Yoga apa Instagramnya kasih tahu aja. Oh, Instagramnya Yoga @prayoga 1998. Tapi Yoga Perjuangan itu 98. Enggak. Yoga suka. Lu pas lagi rusuh lahirnya. Tapi enggak, lahirnya enggak 98. Oh enggak, tuh kapan? Lahirnya cuma 99. Kenapa 98? Tapi suka angka 8. Ih, Allah ya Rob. Angka 8 itu ya apa ya? Ya udah suka aja. Astagfirullahaladzim, Dukcapil coba tolong dicek ya KTP-nya dia, kayaknya ada aneh-aneh nih. Perkara suka angka 8, padahal 99 bagus loh. 99, Asmaul Husna gitu. Tiba-tiba di 98, gue kira lo lahir pas lagi kerusuhan gitu. Enggak ya, enggak. Setelah itu. Nah, tapi menurut Mas Yoga sendiri nih, kenapa sih memilah sampah itu penting dan bisa dimulai dari mana? Bisa memulai dari ya rumah kita sendiri. Oke, pasti. Pastinya. Tapi kenapa penting? Kenapa kita harus? Pentingnya ya biar nggak ada tumpukan di TPS, nggak semakin meninggi, nggak semakin banyak. Terus hitungannya tumpukan sampah jadi berkurang, lingkungan jadi bersih. Kenapa mesti ya begitu? Begitu. Iya begitu harus kita mulai pilah sampah. Biar Jakarta juga tetap bersihnya tuh secara maksimal lah ya, apalagi sekarang sampah udah pada mulai numpuk kan ya, gitu sih. Terus habis itu bisa memudahkan pekerjaan beliau juga ya kan, bisa dimulai dari rumah sendiri. Terus bisa juga dengan memisahkan sampah-sampah organik, anorganik dan juga residunya. Nah kalau anak muda ingin mulai peduli lingkungan nih dari hari ini, kebiasaan paling sederhana apa yang bisa langsung dilakukan sekarang juga? Untuk anak muda, buang sampah ke tempatnya aja. Sesimpel itu Sesimpel ya itu, sederhana itu untuk anak muda. Sabar. soalnya gini nih. Soalnya apa? Kita kan namanya di jalanan ya, pasti kan banyak sering ketemu anak-anak muda ya yang lagi pada jajan kopi lah, jajan apa namanya pentol itu, apa terus yang kayak gitu-gitu. Ya udah, padahal tempat sampah di situ, ya udah buangnya gitu aja buang. Iya tahu. Padahal si simpel itu buang ke tempat sampah gitu. Padahal itu ya harusnya itu yang sebenarnya ya kalau semua orang udah buang sampah pada tempatnya, bukankah lebih indah? Jadi kan yang Mas Yoga sapu tuh bukan sampah, tapi mungkin hanya sampah-sampah alam yang kita nggak bisa. Ayo dong daun kamu masuk ke tempat sampah gitu kan nggak mungkin ya. Jadi ya tinggal nyampuin daun aja gitu-gitulah ya. Baiklah, nanti kita akan edukasikan kembali adik-adik ini. Mungkin harus dari ya pastinya sih kesadaran diri sendiri ya. Tapi sebenarnya dengan adanya konten-konten dari Mas Yoga tuh juga udah sangat ngebantu sih. Apalagi kan sekarang viral ya di mana-mana kalau baik loh kita tuh harus loh memilah sampah demi sekarang kan vibes-nya tuh FOMO-nya tuh lagi ke hal-hal yang positif soalnya. Betul. Ya kan. Kayak mulai dari olahraga kan positif. Nah, sekarang vibes-nya itu adalah
buang sampah itu adalah tren positif gitu. Jadi harusnya sih sekarang ini akan udah mulai muncul, mungkin terinspirasi dari konten-kontennya Mas Yoga. Kalau gue juga mau bikin konten tentang pilah sampah atau Iya. kayak ini loh, gue udah kok apa sih itu buang sampah sembarangan, gak gue banget deh gitu. Oke, itu kan tujuan Anda juga Tujuan, itu kan buat tujuan. menjadi sebuah Topik trending. Iya, trending topik, sebuah budaya. Trending topik, topik Iya, trending. budaya baru. Kalau nggak ada tuh lagi kayak, ih lo masih buang sampah sembarangan, bukan anak Jakarta abis. Gitu. Oke, setuju ya warga Jakarta? Setuju. Lalu setelah menjalani pekerjaan ini nih dan melihat langsung kondisi di lapangan, menurut Mas Yoga, apa arti peduli lingkungan bagi anak muda Jakarta? Arti peduli lingkungan untuk anak muda Jakarta artinya Apa tuh? apa tuh? Ya sedih. Oh ini ada backsound, ting. Artinya ya kita terhadap Jakarta ya makin cinta, makin aware lagi sama sampahnya. Hitungannya anak muda tuh benar-benar harus cinta sama kota yang kita tinggali gitu. Kalau pengen lebih bersih, lebih nyaman, apalagi di Jakarta ini kan banyak banget pengunjung yang datang kan. Oh iya, berarti kayak kasih lihat lah, ini warga asli Jakarta nih, aware banget loh sama, ya kan kayak kalau kita pergi ke luar negeri juga kadang kita segen ya mau Iya. buang sampah karena udah bersih nih. Nah kita akan ciptakan itu juga, Kak, biar orang-orang tuh kayak, ih nggak enak jangan kotor soalnya bersih banget sih. Ada Mas Yoga. Kita ke mall aja nih, ke mall aja kan kita nggak berani buang sampah sembarangan. Iya betul. Karena Masa lihat, kita di jalanan aja? iya bener, ya kan? kenapa ya kayak Kenapa gitu ya? kan? Padahal kan Aturannya tetap sama. betul. Nggak boleh buang sampah Nggak sembarangan. boleh buang sampah sembarangan dimanapun itu berada. Berarti kira-kira ini harapannya Mas Yoga untuk anak muda Jakarta agar kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti sebagai tren, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan tuh gimana tuh? Jadi bukan hanya FOMO ikut-ikutan bikin konten doang ya, tapi biar benar-benar menjadi kebiasaan nih harapannya nih. Harapannya buat semua teman-teman muda-mudi di Jakarta makin aware sama lingkungannya sendiri, makin ngajak nih lingkungannya untuk yuk kita bersih-bersih lingkungan. Kayak pokoknya sederhananya kita contohin lah ke adik-adik kayak buang sampah pada tempatnya. Pokoknya buat teman-teman muda-mudi di luar sana kita harus lebih share kegiatan positif tentang peduli lingkungan. Oke, biar mereka lebih aware juga lah Iya. ya. Gitu sih. Bagus. Terakhir boleh titip gak sih satu kalimat untuk Sobat Jakpora nih di rumah nih, silakan ke kamera yang ini. Iya. Agar lebih peduli terhadap lingkungan Jakarta. Buat teman-teman Jakpora di luar sana, jangan lupa mulai pilah sampahnya di rumah ya teman-teman ya. Biar Biar lingkungan kalian udaranya makin bersih, makin nyaman. Betul. Terus gak banyak nyamuk. Ah ya bener juga. Ya kan? Pokoknya kalian semua harus mulai pilah sampah dari rumah sendiri. Oke. Jangan nunggu orang lain yang lakuin, tapi Iya. mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Kebersihan Oke? itu bukan tugasnya petugas doang, tapi kebersihan itu tugas kita bersama. Tugas warga Jakarta. Tepuk tangan, bagus, quote-nya bagus. Baik, ini masih boleh panjang lagi gak sih ngobrolnya sama dia? Oh masih boleh aja ya. Terus berarti kalau dari Mas Yoga sendiri nih, kira-kira apa aja sih yang pengen nih Mas Yoga kasih ke anak-anak muda Jakarta sekarang nih? Maksudnya apakah nanti akan ada kolaborasi bersama para pemuda lainnya biar kontennya lebih meluas aja sih? Mungkin ada target terkait sosial medianya Mas Yoga sendiri. Untuk kedepannya pengen ngajak teman-teman PPSU yang kayak yoga nih, Oh, ya. hitungannya biar Di kelurahan lain apa di ya, kelurahan satu ya, nih? di kelurahan kita sendiri juga boleh, di kelurahan lain juga boleh, biar kita bisa sharing, belajar bareng, terus biar mereka juga nggak malu nunjukin bakatnya gitu. Sekarang kan kebanyakan tuh anak muda gengsi, nggak pengen berhasil tapi nggak mau mulai gitu. Jadi aku tuh pengen kedepannya Ngajak mulai duluan ya, ngajak, biar abis ayo itu nanti mulai, mereka mulai. mungkin bisa sendiri-sendiri lagi gitu ya. Oh iya ya, berarti dia akan menjadi pelopor media sosial sih, pelopor konten media sosial di Jakarta.
Nanti semoga lebih banyak lagi PPSU lainnya ataupun bukan hanya PPSU, semua orang di dunia ini, di Jakarta Raya ini harus bersatu padu sih terkait pengelolaan sampah ya, biar nantinya pun akhirnya kayak nggak ada lagi tuh mungkin Jakarta banjir ya kan, tidak ada lagi malaria karena lingkungannya bersih, nggak ada nyamuk dong. Betul. Gitu kan. Terus dan segala hal-hal yang dikhawatirkan sama kita-kita itu sebenarnya kalau kita sendiri udah peduli gitu ya, mungkin dan menularkan ke teman-teman yang lain ya, ini Mas Yoga udah nih mulai menularkan ke para audiensnya, siapa tahu audiensnya juga ikutan nih, gue juga mau gitu. Tapi mungkin bisa tolong dibantu juga ya sama Mas Yoga untuk apa sih narik-narikin mereka dulu, ayo bikin konten bareng kan, siapa tahu sebenarnya mereka mau tapi bingung mulainya dari mana gitu kan. Mungkin bikin konten apa dulu ya Mas Yoga gitu. Mungkin ya teman-teman yang lainnya kalau misalkan mau konsultasi sama Mas Yoga boleh dong. Boleh banget. Boleh banget ya. Seneng saya. Langsung samperin aja ke Kelurahan Kenari atau samperin juga langsung di DM aja Instagramnya. Boleh, nggak apa-apa, tanya-tanya juga. Follow TikToknya yang belum follow gitu. Mas Yoga siap membantu demi kemajuan Jakarta. Baik, udah mungkin cukup aja dulu ya. Maaf ya Mas Yoga, kita harus akhiri dulu pembicaraan kita hari ini. Aman warga-warga. Jadi dari obrolan hari ini kita melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan bisa dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak Mas Yoga ini nih, dari pekerjaannya dia, dan kita juga sebenarnya bisa loh. Pekerjaan apapun itu ya. Pekerjaan apapun itu bisa. Bisa banget, dan mungkin bukan hanya yang bekerja, adik-adik para pelajar, adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu semuanya di rumah, asal kita sebenarnya itu kan salah satu adab ya, membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Harusnya itu bukan hal yang harus diajarin lagi, tapi emang sudah adab dari lahir kita gitu ya. Terus jadi menjaga Jakarta bukan hanya tugasnya para petugas di lapangan juga, itu adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita bisa mulai dari langkah sederhana. Pertama apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Memilah sampah dimulai dibuang. dari rumah sendiri. Oke, ada apa aja tadi sampahnya kita rangkum? Sampah ada 4 jenis sampah. Ada organik, anorganik, residu, sama B3. Minimal kalau bisa 4 itu kalian sempurna banget. Terima kasih banget ya kalau misalkan kalian sudah memilah sampah menjadi 4 bagian tadi ya. Gitu. Lalu selanjutnya tadi ada membuang sampah, memilah, dan menjaga ruang publik pastinya ya. Jadi kayak tadi Mas Yoga bilang, di mall aja kalian jaga. Masa di jalan raya nggak kalian jaga sih? Padahal ini Jakarta punya kita loh. Bersihnya Jakarta kan kita juga yang bangga gitu ya nggak sih? Betul. Sama menghargai juga orang-orang yang setiap hari membersihkan kota Jakarta ini. Jadi kita kan juga dengan gak buang sampah tuh kita juga udah menghargai loh kerja kerasnya Mas Yoga gitu. Terus jadi untuk Sobat Jakpora, jangan tunggu gerakan besar untuk memulai peduli. Ini udah ada contohnya Mas Yoga. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari kebiasaan kecil, dan mulai dari hari ini. Oke, sebelum kita tutup, kita mau kasih pantun dulu. Jangan lupa cakepnya ya. Sebentar, contekan. Jalan-jalan. Dengan sepatu rodaku. Masuk. Udah siap belum? Oke, beli kopi jangan lupa sedotan. Cakep. Minumnya santai sambil bercanda. Artinya Sampah dipilah bukan sekedar kebiasaan, tapi aksi nyata untuk Jakarta tercinta. Boleh ya. Besok diajak palang pintu boleh ya? boleh. Masih bisa silat kok, bisa silat. Oke, terima kasih saya Riri dan juga Mas Yoga. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita hari ini. Dan Riri, Yoga, dan juga Macan Kemayoran. Kita dari tadi temenin sama Maung, Macan. Macan apa sih namanya? Oh ya, Macan Kemayoran ya itu. Jack inilah ya. Dan kita semua pamit undur diri, sampai bertemu di Jakpora Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.